Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semua dimanapun kalian berada, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan senantiasa selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tak kurang suatu apapun. Sahabat-sahabatku semua, kali ini Mang Den Channel hadir mengupload video. Ya ini, marilah kita bersama-sama untuk sama-sama belajar menjawab soal-soal P3K yang bakal kita bahas dan bakal kita jawab secara bersama-sama. Mudah-mudahan dengan hadirnya soal-soal ini bisa menambah wawasan serta ilmu serta bermanfaat nantinya bagi sahabat-sahabatku yang menonton video ini. Dan mudah-mudahan video ini selalu berkembang berkat dukungan dan support dari sahabat-sahabatku semua. Jangan lupa tetap like, comment, share, serta subscribe dan bunyikan tombol notifikasinya supaya ketika Mang Den Channel hadir mengupload video, sahabat-sahabatku semua tidak ketinggalan dengan upload-upload terbaru dari Mang Den Channel. Selamat menyaksikan, tetap semangat. Sahabat-sahabatku semua, marilah kita bersama-sama membahas soal-soal serta jawaban daripada soal tentang soal komunikasi penyuluh agama. Dan marilah kita awali dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal pertama, pilihan ganda. Salah satu tujuan komunikasi efektif adalah memberikan kemudahan dalam memahami pesan, kemudian komunikasi sebagai respon cepat atas penerima pesan, tindakan sesuai dengan pesan yang diterima, penerima pesan tidak berpengaruh, tidak ada umpan balik. Dan jawaban yang benar adalah memberikan kemudahan dalam memahami pesan. Selanjutnya soal yang kedua. Di bawah ini merupakan pengertian komunikasi efektif kecuali menghasilkan perubahan sikap pada orang lain, mudah dipahami dan dimengerti oleh kedua belah pihak. Proses penyampaian informasi, proses penyampaian pesan, ide, gagasan, tidak dimengerti dengan lawan bicara. Dan jawaban yang benar adalah tidak dimengerti dengan lawan bicara. Selanjutnya soal berikutnya. Kemampuan kita untuk memahami dan menempatkan diri kita pada situasi atau kondisi yang dihadapi orang lain disebut respect, audible, clarity, empati. Dan jawaban yang benar adalah empati. Kemudian selanjutnya soal berikutnya. Keterampilan yang dibutuhkan dalam hal mendengar ialah mendengar dan jangan memotong pembicaraan, mendengar dan mengevaluasi pesan, mendengar dan merespon pesan, menginterpretasi dan merespon pesan. Dan jawaban yang benar adalah mendengar dan jangan memotong pembicaraan. Selanjutnya, soal berikutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan ketika berbicara, kecuali cepat lambatnya dalam berbicara, keras lembutnya dalam berbicara, penekanan dalam berbicara, antusias dalam berbicara, berbicara dengan reaktif,
Dan jawaban yang benar adalah berbicara dengan reaktif. Selanjutnya, soal berikutnya. Ketika kita berbicara, pastikan kita harus fokus pada lawan bicara. Hindari hal-hal berikut ini, kecuali hindari menggunakan atau melihat api berlebih. Kemudian, hindari memalingkan pandangan ke lawan bicara. Selanjutnya, hindari sibuk mengerjakan hal lain. Selanjutnya, hindari ekspresi tubuh yang berlebihan. Selanjutnya, hindari menatap mata lawan bicara. Dan jawaban yang benar adalah ketika kita berbicara, pastikan kita harus fokus pada lawan bicara. Hindari hal-hal berikut ini, kecuali hindari menatap mata lawan bicara. Selanjutnya, soal berikutnya. Berikut ini adalah langkah-langkah komunikasi yang efektif, kecuali mendengar dengan baik, gunakan komunikasi non-verbal, penting untuk bertanya, berbicara cepat dan terburu-buru, klarifikasi atau rangkum pembicaraan. Dan jawaban yang benar adalah berbicara dengan cepat dan terburu-buru. Berikutnya, soal berikut adalah apa arti basar? Mendengar, melihat, berfirman, kuasa. Dan jawaban yang benar adalah melihat. Selanjutnya, soal berikutnya, apa arti kiamuhu? Esa, kuasa, berbeda dengan makhluknya, atau berdiri sendiri. Dan jawaban yang benar adalah berdiri sendiri. Selanjutnya, sahabat-sahabatku semua, soal berikutnya, jumlah huruf hijaiyah ada berapa? Ada 26 huruf, ada 27 huruf, ada 28 huruf, dan ada 29 huruf. Dan jawaban yang benar adalah jumlah huruf hijaiyah ada 28 huruf. Dan selanjutnya, soal berikutnya, Rosid disuruh ayahnya pergi ke warung untuk membeli beras dan minyak goreng. Rosid diberi uang sebesar Rp20.000 dan masih ada kembalian Rp2.000. Uang kembaliannya itu diberikan lagi kepada ayahnya. Perilaku yang ditunjukkan oleh Rosid merupakan contoh perbuatan jujur, amanah, istiqomah, sidik. Dan jawaban yang benar adalah jujur. Dan selanjutnya, soal berikutnya, berikut ini hikmah dari sifat amanah, kecuali A. Menolak karena tidak mampu, B. Menerima meskipun tidak mampu, C. Menerima dan menjalankan sesuai kemampuan, D. Menghargai kepada yang memberi tugas. Jadi, hikmah dari sifat amanah, kecuali, dan jawaban yang benar adalah B. Menerima meskipun tidak mampu. Selanjutnya, soal yang berikutnya, pesan yang dititipkan hendaknya disampaikan kepada orang yang berhak saja. A. Sidik, B. Amanah, C. Percaya, D. Jujur. Dan jawaban yang benar adalah B. Amanah. Jadi pesan yang dititipkan hendaknya disampaikan kepada orang yang berhak saja, yaitu orang yang amanah.
Dan selanjutnya, soal berikutnya, manusia adalah makhluk sosial. Ia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Perilaku kita sebaiknya mendengarkan apa kata orang lain, mengikuti apa yang diinginkan orang lain, merasakan apa yang dirasakan orang lain, merendahkan diri kepada orang lain. Dan jawabannya yang benar adalah manusia adalah makhluk sosial. Ia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Perilaku kita sebaiknya, jawaban yang benar adalah merasakan apa yang dirasakan orang lain. Apabila melihat guru melakukan kesalahan, kita sebagai peserta didik harus mencemohkan, ini maksudnya mencemohkannya, menceritakan ke orang lain, menegurnya dengan sopan, serta membiarkannya. Dan jawaban yang benar adalah menegurnya dengan sopan. Selanjutnya, soal berikutnya. Contoh perilaku berbuat baik kepada orang tua yang masih hidup. Mendoakan dan melaksanakan nasihatnya, membelanjakan hartanya, memperebutkan harta warisan, serta menyimpan hartanya. Dan jawaban yang benar adalah mendoakan dan melaksanakan nasihatnya. Dan selanjutnya, halangan yang membolehkan kita tidak melaksanakan sholat Jumat adalah masjidnya jauh, angin kencang atau hujan deras, terlalu sibuk dengan pekerjaan, cuaca sangat panas sekali. Dan jawaban yang benar adalah angin kencang atau hujan deras. Demikianlah sahabat-sahabatku semua, pembahasan soal daripada jawaban soal-soal tentang penyuluh agama. Mudah-mudahan bisa memberikan wawasan, kemudian ilmu, dan jika dirasa bermanfaat, silakan sahabat-sahabatku share ke teman-teman yang lain atau ke grup-grup yang teman-teman ataupun sahabat-sahabat punya. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.